Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Ristiani dengan NIM 1920602124. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan studi kasus materi ketiga dan keempat dari bab 11, yaitu yang pertama, apakah menurut Anda pengambilan kebijakan PSBB sudah memperhatikan faktor penting strategi pembangunan menurut perspektif Islam? Di sini saya akan langsung menjelaskan materi yang ketiga. Sebelum kita membahas studi kasusnya, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu strategi pembangunan menurut Islam. Jadi di dalam strategi pembangunan perspektif Islam itu ada faktor-faktor penting dalam menentukan strateginya, yaitu ada strategi yang selaras dengan syariat, yang kedua ada strategi yang selaras dengan kebutuhan, lalu ada strategi yang berdasarkan prioritas atau dauriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, lalu yang keempat ada strategi yang berkeadilan, yang kelima ada strategi berdasarkan maslahah dan mafsadah, dan yang terakhir ada strategi berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya mengenai faktor-faktor tersebut dapat dilihat di buku Ekonomi Pembangunan Islam halaman 441 sampai dengan 447. Baiklah, langsung masuk ke studi kasusnya. Apakah pengambilan kebijakan PSBB sudah memperhatikan faktor penting strategi pembangunan menurut perspektif Islam? Untuk strategi yang pertama, yaitu strategi yang selaras dengan syariat Islam, PSBB masih belum bisa memenuhi strategi tersebut. Kenapa? Memang PSBB yang dilaksanakan pemerintah adalah untuk menjaga kemaslahatan bersama dan untuk juga menghindari mara bahaya dan memelihara jiwa manusia dari wabah COVID-19. Namun hal itu lebih condong masuk ke strategi yang selaras dengan kebutuhan. Mengapa kebijakan PSBB masih belum bisa masuk dalam strategi yang pertama, yaitu strategi yang selaras dengan syariat? Karena di dalam strategi selaras dengan syariat ini secara umumnya ialah merupakan salah satu langkah atau siasat yang dipilih dalam mencapai tujuan pembangunan dengan memastikan bahwa apa yang dipilih dan dijalankan dituju tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Sedang dalam kebijakan PSBB terdapat larangan untuk kita, umat muslim, dilarang beribadah di masjid, di mana masjid ini merupakan tempat umat Islam untuk beribadah. Bukan hanya masjid, namun tempat ibadah agama yang berbeda pun ikut dilarang untuk digunakan. Namun sangat tidak masuk akal di mana pusat perbelanjaan dibuka dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bukannya tempat ibadah juga merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan, walaupun dalam segi kewajiban pada agama. Hal ini juga bisa masuk ke dalam strategi yang keempat, yaitu strategi yang berkeadilan, di mana kebijakan PSBB ini menurut saya tidak adil karena memperbolehkan pusat perbelanjaan dibuka untuk kebutuhan hidup, sedangkan tempat ibadah di mana merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban sebagai umat yang beragama dilarang untuk digunakan. Jadi menurut kami dari kelompok 10, mengenai apakah pengambilan kebijakan PSBB sudah memperhatikan faktor penting strategi pembangunan menurut perspektif Islam, itu masih belum, karena kebijakan masih tidak sesuai dengan strategi pembangunan dalam perspektif Islam. Selesai di materi ketiga, saya akan langsung masuk ke materi keempat, yaitu mengenai bagaimana jika kami memiliki kewenangan untuk mengatur rencana dan strategi penanggulangan COVID-19 menggunakan model pembangunan integratif multidimensional atau Integrative Multidimensional Economic Development Model atau IMEDM. IMEDM sendiri adalah rancangan model ekonomi pembangunan di dalam Islam yang mengakomodir ketentuan-ketentuan seperti orientasi, tujuan, dimensi ekonomi pembangunan Islam, serta strategi dan perencanaan pembangunan di dalam Islam. Menjelaskan bahwa tujuan pembangunan adalah pembangunan untuk meningkatkan maslahah yang mana harus memenuhi 5 komponen maqasid syariah, yaitu maqasid syariah untuk melindungi agama, yang kedua maqasid syariah untuk melindungi jiwa, lalu ada maqasid syariah untuk melindungi pikiran, yang keempat maqasid syariah untuk melindungi harta, dan yang terakhir maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Ukuran model pembangunan Islam mencerminkan seberapa besar pengaruh dari kebijakan atau pilihan strategi pembangunan terhadap kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya termasuk juga lingkungan. Kesejahteraan manusia di sini juga bukan hanya yang bersifat materi tetapi juga spiritual. Oleh karena itu, dalam model ini ukuran pembangunan didefinisikan sebagai maslahah. Secara teknis, ukuran pembangunan berupa maslahah ini merupakan fungsi dari variabel yang mempresentasikan masing-masing dimensi maqasid syariah. Intuisi lain dari ukuran ini adalah cakupan pembangunan bukan hanya tentang manusia, apalagi aspek fisiknya saja, tetapi lebih kepada seluruh alam. Hal ini sesuai dengan tujuan kehadiran Islam sendiri, yaitu sebagai rahmatan lil alamin.
Jadi menurut kami, untuk rencana dan strategi penanggulangan COVID-19 menggunakan model pembangunan integratif multidimensional atau Integratif Multidimensional Economic Development Model atau IMEDM, strategi yang pertama ialah kebijakan yang berlaku harus tetap memiliki tujuan untuk tetap menjaga kesejahteraan manusia, makhluk hidup lainnya termasuk juga lingkungan. Kesejahteraan manusia di sini juga bukan hanya yang bersifat materi, tetapi juga bersifat spiritual. Lalu strategi yang kedua ialah kebijakan yang akan kami terapkan harus dapat terlebih dahulu mengkaji tujuan pembangunan mana yang harus diutamakan. Sebagaimana disebutkan dalam model IMEDM ini, bahwa masalah itu ditentukan dari seberapa besar kemampuan pembangunan mampu mencapai tujuan tersebut, yaitu untuk menanggulangi wabah COVID-19. Namun disadari bahwa antar entitas, negara, daerah, dan komunitas memiliki level sumber daya dan orientasi utama yang berbeda, sehingga variabel ini berfungsi sebagai filter dan pengarah kebijakan pembangunan yang diambil atau dimensi maqasid syariah mana yang diutamakan berdasarkan kondisi yang dimiliki oleh entitas tersebut. Sebagai contoh, pada saat pandemi COVID-19, kebutuhan utama masyarakat adalah penjaga kesehatan dan ketersediaan kebutuhan pokok. Variabel ini membenarkan bahwa sedikit pengurangan terhadap fokus dimensi lain untuk mengutamakan kedua dimensi tersebut. Baiklah, mungkin ini saja penjelasan dari saya mengenai studi kasus bab 11 materi ketiga dan keempat. Selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Fitriani dengan NIM 1920602122. Saya akan menjelaskan jawaban daripada nomor 1 dan 5 di studi kasus bab 11 Ekonomi Pembangunan Islam. Baik, nomor 1, coba jelaskan kelemahan dan kelebihan dari dua strategi ekstern penanggulangan COVID-19 dalam menanggulangi COVID-19, yaitu herd immunity dan lockdown dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam. Jawabannya, kelemahan herd immunity ini sangat mengancam ribuan hingga jutaan nyawa penduduk masyarakat Indonesia. Kelemahan lockdown yaitu mempengaruhi perekonomian suatu negara. 2, mempengaruhi mobilitas para pekerja. 3, mempengaruhi konflik sosial terkait suplai makanan, obat, dan sebagainya. Baik, jawaban nomor 2. Pertanyaannya, coba jelaskan apa saja kira-kira penyebab strategi PSBB ini gagal dalam menanggulangi COVID-19. Gunakan perspektif Umair Chapra dan Ibnu Khaldun. Baik, jawabannya terkait dengan perspektif Umair Chapra ini ada hubungannya dengan PSBB secara langsung, yaitu masyarakat tidak ada kesadaran akan bahayanya wabah penyakit, lalu masyarakat tidak mempunyai aspirasi dan juga masyarakat tidak patuh dalam aturan pemerintah, sehingga PSBB ini pun gagal diterapkan. Adapun dari sistem PSBB ini gagal daripada perspektif Ibnu Khaldun, yaitu masyarakat juga tidak peduli dengan wabah penyakit dan kurangnya aspirasi dari masyarakat. Masyarakat juga sama tidak mematuhi peraturan pemerintah. Misalnya pada saat diterapkannya PSBB, masyarakat masih berlalu lalang dalam membuka usahanya, sehingga PSBB pun gagal diterapkan di Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Al-Farizi, NIM 1920602123. Saya akan menjelaskan studi kasus bab 11 nomor 2. Baiklah, nomor 2. Apakah menurut Anda strategi PSBB yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi COVID-19 sudah memperhatikan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam strategi ekonomi pembangunan Islam? Jawabannya, menurut kami belum memperhatikan faktor-faktor tersebut. Seperti untuk faktor strategi yang selaras dengan syariat,
menurut saya penerapan PSBB ini belum memperhatikan strategi yang selaras dengan syariat karena kebijakan dari pemerintah yaitu pembatasan kegiatan keagamaan. Ini menyebabkan banyaknya masjid-masjid yang ada di sekitar kita ditutup, jadi membatasi kegiatan beribadah kita. Makanya PSBB ini menurut saya belum memperhatikan strategi yang selaras dengan syariat. Dan selanjutnya untuk strategi yang selaras dengan kebutuhan, PSBB ini juga belum memperhatikan strategi yang selaras dengan kebutuhan. Karena dengan adanya PSBB ini banyak toko-toko yang terpaksa harus ditutup dan menyebabkan kita kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Dan untuk strategi yang berkeadilan, menurut saya ini belum juga memperhatikan strategi yang berkeadilan. Karena masyarakat dilarang untuk berkumpul dan membuka toko, sedangkan banyak dari kalangan artis yang masih berkumpul di luar sana. Bahkan tidak dilarang sampai ada yang menggelar pesta yang besar-besaran. Menurut saya PSBB ini juga belum memperhatikan strategi yang berkeadilan. Dan selanjutnya yaitu strategi berkelanjutan. Menurut saya PSBB ini belum memperhatikan strategi berkelanjutan karena pemerintah tidak memperhatikan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari diberlakukannya PSBB ini. Karena diberlakukan PSBB ini berdampak bagi perekonomian masyarakat. Seperti banyaknya perusahaan yang mem-PHK para karyawannya dan juga dilarang membuka toko atau berjualan di masa PSBB. Ini menyebabkan pendapatan masyarakat itu terputus. Karena itu PSBB ini belum memperhatikan strategi berkelanjutan. Jadi menurut kelompok kami, dengan tidak adanya strategi-strategi tersebut dalam strategi PSBB, maka PSBB yang dilakukan oleh pemerintah belum memperhatikan faktor yang harus diperhatikan dalam mengatur strategi ekonomi pembangunan Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.